Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat pada kami sebelum kami mendengarkan perenungan firman Tuhan ini. Kami boleh sungguh-sungguh juga belajar dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang juga terus menguatkan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu perikop di dalam Alkitab yang terambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu mempersiapkan perikop ini saya teringat pada waktu masa saya masih kecil gitu ya. Di waktu saya masih kecil saya itu suka iri kalau melihat ada teman-teman saya yang punya barang baru. Nah waktu itu ada teman saya yang punya baju baru gitu ya. Lalu kemudian saya iri dan kemudian saya pulang dan saya meminta kepada orang tua saya untuk membelikan saya baju yang baru. Nah tetapi yang menjadi masalahnya adalah saya itu sekalipun punya baju yang baru, saya selalu punya ada satu baju favorit yang akan selalu saya pakai begitu ya. Jadi sekalipun saya sudah punya baju yang sampai bertumpuk-tumpuk, saya akan selalu mencari satu baju favorit saya itu. Sehingga suatu kali ketika saya sedang mencari-cari, orang tua saya kemudian menegur saya dan berkata, kamu tuh minta beli baju, tapi kamu selalu cari baju yang lama, yang kamu suka, dan itu terus begitu ya. Kalau begitu udahlah, nggak usah beli baju lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, hal itu terjadi karena saya punya satu baju favorit, sekalipun saya punya banyak sekali baju baru yang sudah dibelikan begitu ya. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita juga punya barang-barang favorit yang bahkan mungkin sudah punya yang baru tapi kita masih pengen pakai yang lama karena kita sudah terbiasa, karena kita sudah suka dengan barang tersebut. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hal yang baru dan hal yang lama tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Efesus, Rasul Paulus mengucapkan dan mengajarkan jemaat pada waktu itu tentang manusia lama dan manusia baru. Yang mana kita tahu manusia lama itu adalah kehidupan di mana sebelum kita mengenal Allah, lalu kemudian manusia baru adalah kehidupan setelah kita mengenal Allah. Nah, masalahnya ada beberapa orang yang memiliki konsep yang salah begitu ya. Ketika dikatakan manusia baru, ada orang-orang yang berpikir ketika saya menggunakan manusia baru, maka saya bebas dari dosa. Saya tidak lagi bisa berbuat dosa. Padahal kenyataannya kita masih tetap berbuat dosa. Ada juga orang yang berpikiran ketika saya menggunakan manusia baru, maka saya terbebas dari godaan-godaan iblis. Padahal kenyataannya toh kita juga tetap digoda oleh iblis, sekalipun kita sudah menggunakan manusia baru.
Nah, jadi sebenarnya apa sih konsep yang benar tentang manusia baru ini? Bukankah ketika kita menggunakan manusia baru, kita lalu kemudian berubah secara total, ada gejolak di dalam dada gitu ya, gejolak di dalam diri kita yang sehingga membuat kita itu berubah 100%. Nah, orang-orang yang berpikir seperti itu mungkin berpikir bahwa ketika kita menggunakan manusia baru, kita sama seperti merubah penampilan, mengubah gaya rambut, sehingga terlihat jelas perbedaannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar tentang manusia baru, kita perlu melihat bagaimana sebenarnya konsep manusia lama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Di dalam ayatnya yang ke-19, Paulus berkata begini, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Jadi kita lihat jelas di sini di ayat yang ke-19, Rasul Paulus tidak sedang menyalahkan iblis yang menggoda manusia, tetapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia dengan kerelaan hatinya sendiri menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara, jadi manusia lama, konsep manusia lama yang sebenarnya itu bukanlah masalah iblis yang menggoda, yang membuat kita jatuh dalam dosa, tetapi bagaimana manusia di dalam dirinya sendiri punya keputusan untuk mengambil keputusan, saya mau menyerahkan diri kepada hawa nafsu atau saya mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi manusia lama ini digambarkan seperti orang yang kemudian dengan rela hati melakukan dosa. Di sini Rasul Paulus menggunakan kata menyerahkan diri, berbeda dengan memberikan atau apa ya istilahnya? Seperti ya memberikan begitu ya, memberikan sesuatu kepada seseorang. Tetapi menyerahkan diri artinya seperti pasrah, seperti ya saya mau menikmati apa yang ada begitu ya. Jadi seolah-olah Rasul Paulus mau berkata, orang-orang yang berada di dalam manusia lama ini, mereka dengan rela hati, mereka menyerahkan diri, mereka pasrah dengan dosa-dosa mereka. Ya sudah, saya mau melakukan dosa. Terus mau apa? Saya mau melakukan dosa. Itulah orang-orang yang berada di dalam hidup manusia lama. Nah, lalu kemudian Rasul Paulus mau menegur jemaat di Efesus, karena jemaat di Efesus ini sudah mendengarkan pengajaran juga dari Rasul Paulus, sehingga dia berkata begini Bapak Ibu. Ayat yang ke-20 Rasul Paulus, tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Dan inilah hidup manusia baru, yaitu bagaimana kita hidup mengenal Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu saya tekankan di awal bahwa manusia baru itu bukanlah sebuah konsep di mana kita mencapai satu tujuan hidup kita sehingga kita sempurna, kita berubah 100%. Tidak, melainkan manusia baru itu adalah sebuah proses. Kenapa Rasul Paulus di ayat yang ke-24 dia berkata mengenakan manusia baru? Dan yang seperti kita biasa juga pahami bahwa kata menggunakan manusia baru bukan berarti kita akan menjadi berubah menjadi manusia yang baru, tetapi berproses menggunakan manusia baru. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa berubah langsung 100%, melainkan terus senantiasa berusaha. Mengapa Rasul Paulus berkata bahwa di ayat yang ke-19 manusia lama menyerahkan diri secara aktif dari dirinya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dosa. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, di dalam manusia baru, Rasul Paulus mau berkata bahwa ini adalah proses kita mengenal Kristus. Manusia baru adalah proses di mana kita mengenal Kristus dan berusaha menyerahkan diri untuk melakukan kehendaknya. Maka dari itu Rasul Paulus juga berkata di ayat yang ke-23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Sehingga kita dibarui di dalam roh dan pikiran kita. Di mana kita yang tadinya selalu menyerahkan diri kepada hawa nafsu, sekarang kita bisa melihat kehendak Tuhan dan bisa memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau berkata bahwa di dalam manusia baru
kita berusaha secara aktif menyerahkan diri kepada kehendaknya Tuhan. Jadi saya ulang, manusia lama menyerahkan diri kepada hawa nafsu, tetapi manusia baru menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, lebih menarik lagi, ternyata jemaat Efesus ini juga sedang mengalami yang namanya ajaran-ajaran sesat. Mungkin memang di dalam suratnya tidak terlalu dijelaskan tentang ajaran sesat itu, tetapi di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai 16, di situ Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius untuk melayani jemaat di Efesus. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16, di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana Timotius harus menghadapi ajaran-ajaran sesat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus berkata kepada Timotius di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, dia berkata begini. Namun jauhilah cerita-cerita tahayul, nenek-nenek tua, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Di ayat yang ke-10 Rasul Paulus berkata seperti ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau fokus kepada ajaran sesat yang terjadi di jemaat Efesus, tetapi bagaimana Rasul Paulus menguatkan Timotius yang akan melayani jemaat di Efesus dengan berkata bahwa kita harus secara aktif melatih diri kita untuk melawan godaan-godaan setan, melawan pencobaan-pencobaan, dan melawan juga ajaran-ajaran sesat yang terjadi. Yang penting di ayat yang ke-10 di situ juga Rasul Paulus berkata, itulah sebabnya kita berjuang dan berjerih payah, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali kepada manusia baru. Manusia baru itu sekali lagi menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan juga menaruh pengharapan kepada Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita berjuang untuk menjadi manusia baru, artinya di mana kita berproses untuk melakukan kehendak Allah dan menaruh pengharapan kita kepada Allah, dan terus berjerih lelah, terus berjuang untuk bisa dapat menggunakan pakaian baru, menggunakan manusia yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara juga di dalam hal ini kita perlu melihat sekali lagi, karena ini adalah proses, bukan sebuah pencapaian. Kita tidak akan pernah bisa selesai menggunakan manusia baru, karena manusia baru itu akan kita pakai secara sempurna setelah Tuhan memanggil kita kembali. Jadi di dalam dunia ini kita terus berproses untuk menggunakan manusia baru dan menginginkan dan menyerahkan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh sama-sama belajar untuk melihat kepada manusia lama kami, di mana kami secara rela hati menyerahkan diri kami untuk melakukan dosa. Tetapi Tuhan, kami mau untuk belajar berproses menggunakan manusia baru, mengenal Kristus dengan sungguh dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa menggunakan manusia baru bukan berarti kami langsung berubah 100%. Kami bukan kebal terhadap dosa, kami bukan kebal terhadap godaan-godaan iblis. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam proses kami mengenal Tuhan, di dalam proses kami memilih untuk menyerahkan diri, melakukan kehendak Tuhan, itulah proses di mana kami menggunakan manusia baru kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya. Tolong kuatkan kami, jawab setiap pergumulan-pergumulan kami sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.